sehat dan salam semangat untuk ASN Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Ana Prasanti, SHAM APT, Subkoordinator Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang akan menyampaikan materi edukasi mengenai kesehatan dengan tema Dagu Sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Apa itu Dagu Sibu? Mari kita simak bersama. Dagu Sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang ditujukan agar masyarakat paham mengenai penggunaan obat. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan obat yang baik dan benar. Yang pertama adalah dapatkan. Dapatkan obat dengan baik dan benar. Di manakah kita dapat mendapatkan obat yang baik dan benar? Tentu saja kita dapat memperoleh obat tersebut di tempat yang terjamin mutu serta kualitas obat yang tempat berizin, yaitu apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin. Pada saat mendapatkan obat, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya sangatlah penting, karena ada golongan obat yang aman untuk dibeli langsung oleh masyarakat, namun ada pula golongan obat yang dapat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Mari kita kenali 7 golongan obat dan kegunaannya agar tidak disalahgunakan. Yang pertama adalah obat bebas. Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, obat apapun memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas adalah parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Obat bebas terbatas. Golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, dan Tremenza. Pada sediaan obat bebas terbatas terdapat informasi mengenai tanda peringatan. Terdapat 5 tanda peringatan. Peringatan nomor 1, awas, obat keras, baca aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2, awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Peringatan nomor 3, awas, obat keras tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 4, awas, obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Selanjutnya, kita membahas mengenai obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lainnya. Contoh obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, alprazolam, dan lain sebagainya. Mari kita bahas tentang apa itu obat narkotika. Narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter, disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan salinan resep.
Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Selanjutnya, kita membahas mengenai obat asli Indonesia. Yang pertama adalah jamu. Jamu dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Yang kedua, obat herbal atau jamu biasanya diwariskan secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Kemudian kita membahas mengenai obat herbal terstandar. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami, seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian praklinis, uji toksisitas, produksinya melewati proses rumit, serta memerlukan keterampilan dan teknologi yang tinggi. Contoh obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Golongan obat ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Beda obat fitofarmaka dengan obat herbal biasanya terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinis sampai ke manusia, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Penelitian klinis akan lebih meyakinkan para dokter untuk menggunakan obat fitofarmaka karena telah teruji. Oleh karena itu, obat ini dapat disetarakan dengan obat modern lainnya. Contoh golongan obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan antibiotik. Antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan bukan disebabkan oleh virus. Antibiotik merupakan golongan obat keras yang pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga sebelum penggunaan antibiotik berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter. Penggunaan antibiotik tanpa indikasi dapat menyebabkan resistensi bakteri dan pemborosan secara ekonomi. Resistensi bakteri terjadi karena bakteri penyebab infeksi yang dulunya bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, tapi sekarang tidak dapat dimatikan lagi dengan antibiotik tersebut pada dosis yang sama, sehingga memerlukan dosis yang lebih besar, atau bahkan memerlukan antibiotik lain dengan kelas yang lebih tinggi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten antara lain karena dipicu penggunaan antibiotik yang salah, sering menggunakan antibiotik tanpa indikasi yang jelas, konsumsi makanan yang mengandung antibiotik, atau dapat juga karena tertular pasien infeksi bakteri resisten. Beberapa penyakit berikut disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan antibiotik, seperti batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah, dan hepatitis. Masyarakat harus bijak dalam penggunaan antibiotik dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak boleh membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. 2. Tidak menggunakan antibiotik untuk infeksi selain infeksi bakteri. 3. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Yang keempat, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Yang kelima, tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik.
Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gunakan obat dengan benar. Yang perlu diperhatikan saat akan menggunakan obat adalah membaca informasi yang tercantum dalam kemasan obat. Dalam menggunakan obat, pasien berhak untuk memperoleh informasi mengenai 5O, yaitu obat ini apa nama dan kandungannya, obat ini apa khasiatnya, obat ini berapa dosisnya, obat ini bagaimana cara menggunakannya, dan obat ini apa efek sampingnya. Sekarang kita akan membahas mengenai obat ini apa namanya. Dalam kemasan obat, kita terkadang menemukan nama generik dan merek dagang. Nama obat pada kemasan dapat berupa nama generik saja atau nama dagang diikuti nama zat berkhasiat. Nama generik adalah nama zat berkhasiat dalam obat. Contoh, asam mefenamat, paracetamol, dan lain sebagainya. Itu adalah nama generik. Sementara nama dagang adalah obat dengan nama sediaan yang ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan Negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek terdaftar. Contohnya Sanmol, Panadol, Praxion, dan lain sebagainya. Obat ini apa kandungannya? Saat membaca informasi obat, yang sering kita lihat adalah komposisi obat tersebut. Komposisi adalah informasi tentang zat aktif yang terkandung di dalam suatu obat. Dapat merupakan zat tunggal atau kombinasi dari berbagai macam zat aktif dan bahan tambahan lain. Komposisi biasanya mencantumkan nama generik atau nama kimia. Obat ini apa khasiatnya? Indikasi atau khasiat obat adalah efek positif yang telah terbukti dan diharapkan muncul pada pengobatan. Khasiat obat berasal dari kandungan zat berkhasiat, bukan dari merek obatnya. Indikasi merupakan khasiat-khasiat yang dimiliki oleh obat tertentu, seperti yang ada dalam tampilan berikut. Bahwa indikasi pramolta sirup untuk meringankan demam, sakit kepala, dan bersin yang disertai batuk berdahak. Sementara kontraindikasi adalah kondisi tertentu yang membuat pengobatan medis tertentu tidak disarankan atau sama sekali tidak boleh digunakan karena bisa membahayakan pasien. Sebelum mengkonsumsi obat, sebaiknya memperhatikan apa saja kontraindikasi yang tertulis pada kemasan obat yang digunakan. Apabila peringatan kontraindikasi diabaikan, kemungkinan akan menimbulkan penyakit atau bertambah parah, bahkan menambah komplikasi penyakit baru di tubuh. Obat ini berapa dosisnya? Dosis merupakan takaran untuk menghasilkan khasiat yang diharapkan pada satu kali penggunaan atau interval waktu yang ditentukan. Dosis disesuaikan dengan usia, berat badan, tingkat keparahan penyakit, dan tujuan pengobatan. Dalam kemasan juga terdapat kekuatan sediaan, misalnya tertulis paracetamol 500 mg. Kekuatan sediaan adalah kadar zat berkhasiat dalam sediaan obat jadi maupun jumlah obat yang terkandung dalam setiap bentuk sediaan. Yang harus menjadi perhatian juga adalah dosis atau aturan pakai. Merupakan informasi mengenai cara penggunaan obat meliputi waktu dan berapa kali obat itu digunakan dalam sehari serta takarannya. Misal, pramolta sirup untuk usia 1-2 tahun dengan dosis 3 kali sehari 1 sendok takar. Dengan catatan bahwa 1 sendok takar setara dengan 5 ml. Obat ini bagaimana cara menggunakannya? Cara penggunaan obat disesuaikan dengan bentuk sediaan obat, informasi tambahan yang diberikan, dan kondisi khusus. Aturan pakai meliputi lama pemakaian obat dan berapa kali digunakan dalam satu hari. Misal, pemakaian antibiotik 3 kali sehari artinya diminum setiap 8 jam. Obat ini apa efek sampingnya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai kadaluarsa obat.
Expired date atau kadaluarsa obat menunjukkan jangka waktu suatu obat aman untuk dikonsumsi. Kadaluarsa obat adalah batas penyimpanan obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Lamanya kadaluarsa obat dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir di mana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat memenuhi syarat. Jika waktu kadaluarsa obat hanya dinyatakan dalam bulan dan tahun, maka waktu kadaluarsa obat adalah hari terakhir bulan yang dinyatakan. Misalnya, tanggal kadaluarsa obat X tertera 4/2023, maka obat tersebut masih aman digunakan hingga 30 April 2023. Dalam kemasan juga tercantum nomor registrasi yang merupakan tanda izin edar yang diberikan oleh pemerintah yang harus dicantumkan dalam kemasan, menunjukkan bahwa produk telah melalui proses evaluasi terkait keamanan, manfaat, dan mutu produk. Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan nomor registrasi produk melalui laman cekbpom.pom.go.id. Dalam mengkonsumsi obat, terkadang terjadi efek samping obat yang merupakan respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis yang lazim yang biasa diberikan. Efek samping obat ada yang dapat diperkirakan dan hal ini sangat umum terjadi. Ada pula yang tidak dapat diperkirakan karena respon tiap individu berbeda-beda. Contoh, efek samping yang dapat diperkirakan adalah mengantuk pada penggunaan obat yang mengandung CTM. Perlu diperhatikan juga mengenai peringatan-peringatan lainnya yang tercantum dalam kemasan. Jadilah masyarakat yang cerdas dengan membaca dan memahami informasi yang tercantum dalam kemasan. Informasi tentang obat banyak diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, namun belum tentu semuanya benar atau netral. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menyaring informasi yang benar. Informasi seharusnya didapatkan dari tenaga kesehatan dan sumber informasi yang terpercaya. Berikut disampaikan beberapa macam sediaan obat dan cara penggunaan yang benar. Tablet salut adalah tablet yang dilapisi dengan bahan tertentu untuk tujuan khusus, misalnya salut gula, salut selaput, salut enterik. Tablet ditelan secara utuh, jangan dibagi atau digerus atau dihancurkan. Tablet sublingual adalah tablet yang digunakan di bawah lidah. Tablet ini tidak ditelan, tetapi diletakkan di bawah lidah. Jangan ditelan sampai tablet larut dengan sempurna. Jangan makan, minum, atau merokok selama tablet belum larut. Jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna. Contoh obat ini adalah digoxin sebagai obat jantung. Sirup atau suspensi atau emulsi adalah sediaan dengan konsistensi cair. Gunakan sendok takar, pipet takar, atau tutup takar yang benar. Perhatikan dengan baik volume pada sendok atau tutup botol penakar atau alat penetes untuk mendapatkan dosis yang tepat. Pada penggunaan salep, yang paling penting adalah memastikan kebersihan tangan saat aplikasi dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Bahwa sediaan salep dioleskan di bagian kantung mata, bukan di area luar mata. Sementara tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Terdapat dua jenis tetes telinga berdasarkan penggolongannya, yaitu tetes telinga antibiotik digunakan untuk melawan infeksi pada telinga, sedangkan tetes telinga non-antibiotik digunakan untuk melunakkan kotoran telinga. Tetes telinga diteteskan secara tegak lurus dengan saluran telinga. Sekarang kita akan membahas mengenai simpan obat.
Cara menyimpan obat berpengaruh pada efektivitas obat. Kerusakan obat kadang disebabkan karena kesalahan pada cara penyimpanan obat, antara lain: simpanlah obat sesuai petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan obat. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak. Hindarkan dari sinar matahari langsung atau tempat yang panas. Jangan melepas etiket pada wadah, karena pada wadah tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Perhatikan tanda kerusakan obat selama masa penyimpanan. Sebaiknya menempatkan kotak penyimpanan obat di tempat yang mudah terlihat, sehingga mudah dijangkau dalam keadaan darurat. Cek secara berkala tanggal kadaluarsa, baik obat ataupun produk lainnya di dalam kotak penyimpanan obat. Dan pisahkan sediaan obat maupun sediaan non-obat. Sekarang kita akan membahas mengenai buang. Sisa obat yang masih ada ataupun sudah kadaluarsa tidak boleh kita buang secara sembarangan. Terdapat beberapa cara untuk membuang sediaan obat, antara lain: untuk sediaan tablet, pil, puyer, salep, dan krim dibuang dengan cara dihancurkan terlebih dahulu. Untuk sediaan salep dapat dikeluarkan dari tubenya. Campur obat dengan ampas kopi atau tanah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dapat dibuang di tempat sampah, atau dapat dilarutkan dengan air dan dibuang ke saluran pembuangan air atau wastafel rumah tangga. Sementara untuk sediaan sirup dapat dimusnahkan dengan cara membuang sediaan cair tersebut dalam saluran pembuangan air atau wastafel. Dapat juga ditambahkan air agar sediaan lebih encer. Lepas label yang terdapat pada botol, kemudian buang botol dalam tempat sampah. Terdapat keuntungan bila membuang obat dengan benar, antara lain: menghindari penyalahgunaan obat, menghindari kerusakan lingkungan, bakteri pengurai tidak musnah. Sementara ada kerugian apabila tidak membuat obat dengan benar, antara lain: dapat disalahgunakan, terjadi kontaminasi sumber air. Untuk obat-obatan anti kanker, antibiotik, dan desinfektan dapat membunuh bakteri baik. Untuk menuju Indonesia sehat dengan memulai dari diri sendiri untuk melakukan 3J, yaitu: 1. Jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain, karena gejala sama belum tentu penyakitnya sama. Kedua, jangan menghentikan obat. Patuhi instruksi dokter dan apoteker agar tujuan pengobatan tercapai. 3. Jangan menggunakan obat tanpa informasi yang jelas dan benar dari apoteker atau dokter Anda. Berikut kami sampaikan juga mengenai penggunaan obat saat puasa, bahwa tidak semua obat membatalkan puasa, yaitu dalam bentuk yang tidak diminum melalui mulut dan masuk saluran cerna, antara lain: 1. Obat yang diserap melalui kulit, contohnya krim, salep, gel, dan plester. Yang kedua, obat yang diselipkan di bawah lidah, contohnya nitrogliserin untuk angina pectoris. Yang ketiga, obat-obatan yang disuntikkan, baik melalui kulit, otot, sendi, dan vena, kecuali pemberian makanan melalui intravena. Keempat, obat tetes mata, tetes hidung, maupun tetes telinga. Kelima, obat kumur sejauh tidak tertelan. 6. Obat asma berbentuk inhaler. 7. Pemberian gas oksigen dan anestesi, serta kedelapan suppositoria yang digunakan melalui dubur. Hal yang penting juga untuk diperhatikan adalah membawa sediaan obat dalam perjalanan. Siapkan dompet atau kotak khusus untuk obat. Letakkan obat di tempat yang mudah dicari, tetapi cukup aman dari jangkauan anak-anak. Letakkan di tempat teduh, terlindung dari cahaya dan panas matahari langsung atau mesin kendaraan. Jika perlu, untuk masing-masing obat dimasukkan dalam kantung sendiri, diberi tulisan identitas, nama, dan kegunaan obat.
Jangan biarkan obat terlalu lama di dalam kendaraan. Keluarkan dari kendaraan jika kita telah tiba di tempat tujuan.